Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok C menjelaskan tentang penerapan algoritma regresi linear untuk memprediksi jumlah wisatawan. Anggota kelompok 1 Fadil Marzuki absen 14, 2 Samarita Marja absen 18, 3 Noval Arifin absen 28, 4 Naila Sasabia absen 29, 5 Rahman absen 32. Selanjutnya yaitu adalah isi. Pertama, diagram mencar dan tabel diagram mencar. Yang kedua, perhitungan persamaan regresi. Yang ketiga, perhitungan jumlah residu. 4, analisa korelasi dan determinasi. 5, kesimpulan. Selanjutnya adalah diagram pencar. 1. Interpretasi. Berdasarkan data jumlah event dan jumlah wisatawan dari tahun 2013 hingga 2020 dapat dilihat bahwa secara umum terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Artinya semakin banyak event yang diselenggarakan dalam satu tahun, cenderung semakin tinggi pula wisatawan yang datang. Namun hasilnya juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi eksternal, skala, dan kualitas event, serta upaya promosi. Jadi meskipun ada hubungan yang jelas antara kedua variabel, peningkatan jumlah wisatawan tidak selalu sebanding langsung dengan jumlah event. 2. Korelasi. Secara statistik terdapat korelasi positif antara jumlah event dan jumlah wisatawan, yang berarti ketika jumlah event meningkat, jumlah wisatawan juga cenderung meningkat. Namun korelasi ini bersifat non-linear karena peningkatan jumlah event tidak selalu menghasilkan peningkatan jumlah wisatawan dalam proporsi yang sama. Selanjutnya adalah persamaan regresi. Persamaan regresi menghitung manual menggunakan rumus kuadrat terkecil. Y topi min Y bar sama dengan double si X Y per double si X buka kurung X min X bar tutup kurung. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 68 per 10 sama dengan 6,8. Selanjutnya Y bar sama dengan sigma X per N sama dengan 4.424.303 per 10 sama dengan 430,3. Selanjutnya double Cx sama dengan sigma X kuadrat min N X kuadrat sama dengan 574 dikurangi 10 kali 6,8 kuadrat sama dengan 574 dikurangi 10 kali 6,8 kuadrat sama dengan 100,11,6. Selanjutnya Y topi min Y bar sama dengan double Cx per double Cx. Yang selanjutnya double Cxy sama dengan sigma Xy dikurangi N dikali X dikali Y sama dengan 37.824.328 dikurangi 10 kali 6,8 dikali 442.300,3 sama dengan 37.824.328 dikurangi 30.085.260,4 sama dengan 7.739,67,6. Y topi sama dengan 69.346,48 X min 471.556,64 ditambah 442.430,3. Y topi sama dengan 69.346,48 X min 29.764. Persamaan regresi menggunakan Excel. Pertama-tama kita akan mencari X bar di mana rumusnya adalah sigma X per N sama dengan 68 per 10, maka hasilnya adalah 6,8. Selanjutnya kita akan mencari Y bar di mana rumusnya adalah sigma Y per N
sama dengan 4.424.303 per 10, maka hasilnya adalah 442.430,3 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung XY sama dengan sigma XY min NX bar Y bar, maka hasilnya adalah 7.739.067,6 rupiah. Lalu XX sama dengan sigma X kuadrat min NX bar kuadrat sama dengan hasilnya 111,6 ribu. Keterangan dari hasil perhitungan regresi linear sederhana baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Excel, dapat disimpulkan bahwa keduanya menghasilkan persamaan regresi yang sama, yakni Y topi sama dengan 69.346,48 rupiah X min 29.125,764 rupiah. Ini menunjukkan bahwa proses perhitungan manual dengan menggunakan rumus matematika dasar masih sangat relevan dan akurat jika dilakukan dengan benar. Namun, dari segi efisiensi waktu dan potensi kesalahan, penggunaan Excel jauh lebih unggul. Excel memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan hasil secara cepat dan otomatis, tanpa harus menghitung setiap komponen satu persatu. Di sisi lain, perhitungan manual memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses statistika yang terjadi di balik angka-angka tersebut. Keterangan dari hasil perhitungan regresi linear sederhana baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Excel, dapat disimpulkan bahwa keduanya menghasilkan persamaan regresi yang sama, yakni Y topi sama dengan 69.346,48 rupiah X min 29.125,764 rupiah. Ini menunjukkan bahwa proses perhitungan manual dengan menggunakan rumus matematika dasar masih sangat relevan dan akurat jika dilakukan dengan dari benar. Hasil perhitungan regresi linear sederhana baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Excel, dapat disimpulkan bahwa keduanya menghasilkan penggunaan untuk mendapatkan hasil secara cepat dan otomatis, sama tanpa harus menghitung setiap komponen 346,48 rupiah X min 29.125,764 yang terjadi di balik angka-angka tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses perhitungan manual dengan menggunakan rumus matematika dasar masih sangat relevan dan akurat jika dilakukan dengan benar. Namun, dari segi efisiensi waktu dan potensi kesalahan, penggunaan Excel jauh lebih unggul. Excel memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan hasil secara cepat dan otomatis, tanpa harus menghitung setiap komponen satu persatu. Di sisi lain, perhitungan manual memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses statistika yang terjadi di balik angka-angka tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah residu. Total residu, perhitungan manual. Residu atau yang lebih dikenal dengan epsilon sama dengan Y min Y topi. Y topi sama dengan 69.346,48 X min 29.125,764. Dan itu merupakan hasil perhitungan dari epsilon 1 kuadrat dan epsilon 10 kuadrat. Jadi keseluruhan diperoleh jumlah kuadrat dari residu adalah sebagai berikut. Double C sama dengan sigma epsilon buka kurung YI min YI tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung Y1 min Y1 kuadrat tutup kurung ditambah buka kurung Y2 min Y2 kuadrat tutup kurung ditambah sampai dengan ditambah buka kurung Y10 min Y10 kuadrat tutup kurung sama dengan 581.931.126.022,7780.
Selanjutnya, menghitung jumlah residu menggunakan perhitungan Excel. Excel memungkinkan perhitungan yang jauh lebih cepat dan akurat dengan bantuan fungsi-fungsi bawaan serta fungsi otomatis untuk menghitung residu dan kuadratnya. Setelah dilakukan perhitungan, telah diperoleh hasil residu sama dengan 508.153.188,3730. Sedangkan menggunakan perhitungan manual, secara manual, proses perhitungan memerlukan tahapan yang panjang, mulai dari menentukan nilai koefisien regresi hingga menghitung prediksi dan jumlah residu setiap data yang berisiko tinggi terhadap kesalahan hitung. Meskipun demikian, perhitungan manual memberikan pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai proses analisis regresi. Setelah dilakukan perhitungan manual, telah diperoleh hasil residu 500.126.122,7780. Keterangan perbedaan hasil jumlah kuadrat residu antara perhitungan manual dan Excel terbilang sangat kecil. Menghitung nilai prediksi dan residu secara manual membulatan pada setiap langkah dan mengakumulasi kesalahan kecil yang berdampak pada toleran residu kuadrat. Di Excel, semua perhitungan dilakukan secara konsisten dan dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga hasilnya lebih akurat. Secara teknis, Excel menghitung dengan sistem floating point dan menjaga banyak angka di belakang koma dan prosesnya, sehingga hasilnya lebih konsisten dan akurat. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, hasil perhitungannya manual tetap valid dan dipakai. Namun, untuk keperluan yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi dan berskala besar, hasil dari Excel lebih direkomendasikan karena lebih akurat dan efisien. Koefisien korelasi dirumuskan dengan R sama dengan sigma XY min N dikali X bar dikali Y bar dibagi dengan akar sigma X kuadrat min N dikali X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat min N dikali Y bar kuadrat. Dari perhitungan sebelumnya, dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut dan dihasilkan hasil R-nya yaitu 0,716427151. Keterangan dari koefisien korelasi yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,7164 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara dua variabel yang dianalisis. Artinya, ketika salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel lainnya juga cenderung meningkat. Dari perhitungan koefisien determinasi tersebut ialah sebesar 50,4%, mengindikasikan bahwa sekitar 50,4% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Dengan demikian, hubungan antar variabel ini cukup signifikan dan relevan, meskipun masih ada ruang untuk mengembangkan model agar lebih akurat dalam menjelaskan keseluruhan variasi data. Kesimpulan pertama, regresi linear dari hasil perhitungan baik secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel diperoleh persamaan regresi linear yang sama, yaitu Y topi sama dengan 69.346,48 X kurang 29.125,764. Ini menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan hasil konsisten dan penggunaan Excel terbukti lebih efisien dalam hal waktu dan minim kesalahan. Hasil perhitungan kuadrat residu menggunakan Excel yakni 508.93153.488,370. Sedangkan hasil perhitungan manual yakni
5.938.438,488,336. Selisih antara Excel dan perhitungan manual sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa kedua valid, namun Excel lebih unggul dalam presisi karena menggunakan sistem floating point dan menjaga konsisten angka di belakang koma. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,7164 menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara dua variabel yang diteliti. Sedangkan koefisien determinasi atau KD sebesar 50,4%. Artinya sekitar 50,4% variasi pada variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel terikat dalam model regresi. Sisanya adalah 49,6%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Penggunaan Excel dalam analisis regresi linear terbukti memberikan hasil yang sama dengan perhitungan manual, namun dengan efisiensi, presisi, dan kecepatan yang lebih tinggi. Selain itu, model regresi yang dibangun cukup kuat dan signifikan karena mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi data. Daftar pustaka Binsar, A.M. 2024, penerapan algoritma regresi untuk memprediksi jumlah wisatawan, jurnal ilmiah sistem informasi, 4, buka kurung 1, tutup kurung 1, kurung, 9, https jurnal medosdik ac id _index_php _metosif_or artikel _view _2850 _1823